Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene memperlihatkan sekelompok ras Lunaria dan sekelompok ras Buccaneer yang menjadi sekutu untuk pasukan revolusi. Pada masa lalu, Dragon berhasil mencari dan membangun hubungan baik dengan komunitas rahasia mereka. Sehingga saat ini, dua komunitas tersebut memutuskan untuk datang membantu Dragon di sana. Nah, para anggota ras Lunaria dan ras Buccaneer itu memiliki kemampuan yang hebat, sehingga mereka sangat membantu pasukan revolusi dalam perang tersebut, khususnya untuk pemimpin dari dua komunitas itu karena mereka mempunyai kemampuan bertempur yang sangat luar biasa. Pemimpin komunitas Lunaria bertarung melawan seorang satria suci dari keluarga Jay Garcia. Seperti yang kita tahu, Jay Garcia merupakan keluarga Tenryubito yang sama dengan satu satuan Gorosei yang kini telah mati. Satria suci dari keluarga Jay Garcia tersebut memiliki kemampuan yang hebat, tapi dia tampak kerepotan ketika bertarung melawan pemimpin komunitas ras Lunaria tersebut. Sang pemimpin ras Lunaria itu menguasai banyak sekali teknik manipulasi api yang sangat memukau dan juga efektif untuk dipakai dalam pertarungan. Dia tampaknya jauh lebih kuat daripada King. Selain itu, dia juga handal dalam penggunaan haki. Bahkan dia juga menguasai Haoshoku Haki juga. Sebagai orang yang memimpin ras Lunaria, memang wajar bila orang itu memiliki Haoshoku Haki. Sementara itu, pemimpin komunitas ras Buccaneer pun menghadapi seorang kesatria suci juga. Dia bertarung melawan kesatria suci dari keluarga Topman, keluarga Tenryubito yang sama seperti Gorosei Workri. Satria suci yang satu ini memiliki fisik yang terlihat sangat kuat. Jadi pertarungannya melawan pemimpin komunitas ras Buccaneer berjalan dengan sengit, yang mana keduanya beradu serangan dari jarak dekat. Shamrock yang melihat aksi dari para pemimpin komunitas itu menjadi kesal dan ingin bergerak melawan mereka. Namun Sabo yang merupakan lawan Shamrock saat ini segera menyerang dan meminta Shamrock untuk fokus saja pada pertarungannya. Lalu ada pula Dragon dan Garling yang berbicara di sela-sela pertarungan sengit antara mereka berdua. Garling mengakui bahwa langkah Dragon dalam bersekutu dengan orang-orang yang telah menjadi musuh pemerintah dunia sejak lama adalah tindakan yang bagus. Tapi Garling juga menegaskan bahwa itu masih belum cukup untuk melawan pemerintah dunia. Nah, Dragon tidak menanggapi perkataan Garling dan dia masih tetap tenang seperti biasa. Lalu dia melancarkan berbagai serangan kepada Garling. Tetap diam, Garling menangkis lalu membalas serangan itu sehingga duel mereka terus berjalan dengan semakin seru. Kemudian, cerita akan beralih ke bagian bawah Red Line di sisi Paradise yang juga sedang kacau akibat serangan sekutu pasukan revolusi. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, serangan di sana dipimpin oleh Koshiro, guru Zoro saat di dojo dulu. Walaupun penampilannya terlihat sederhana, tapi kemampuan bertarung Koshiro terbilang luar biasa, sehingga pihak angkatan laut di sana menjadi sangat kerepotan. Tak lama berselang, dari arah samping muncul kapal-kapal marinir lain sebagai bala bantuan. Mungkin mereka berasal dari markas cabang di sekitar sana yang bergerak untuk memperkuat pertahanan di bawah Red Line. Salah satu kapal yang datang memiliki ukuran yang sangat besar karena kapal itu milik Vice Admiral John Giant. Untuk mengingatkan kalian kembali, John Giant adalah raksasa Elbaf pertama yang menjadi seorang marinir. Dalam perang Marineford 2 tahun yang lalu, dia sempat dikalahkan dengan mudah oleh Whitebeard. Tapi sampai saat ini, dia masih bertahan hidup. Meski pernah kalah cepat melawan Whitebeard, kemampuannya tetap tidak bisa diremehkan karena selama 2 tahun belakangan ini, dia terus berlatih untuk menjadi semakin kuat. Nah, kali ini dia yang baru datang langsung menyerang kapal-kapal sekutu pasukan revolusi. Mereka akan mencoba memberi perlawanan dengan tembakan meriam, tapi tetap saja itu semua tidak mempan. Melihat itu pun membuat Koshiro tidak tinggal diam. Koshiro segera bergerak cepat menuju ke tempat John Giant berada. Kemudian bagian bawah Red Line di sisi New World juga akan disorot kembali. Di sana pun terjadi pertempuran karena pasukan revolusi melancarkan
serangan di dua sisi red line sekaligus. Dragon benar-benar mengatur strategi dengan sangat matang dan juga rapi untuk pertempuran di bawah red line di sisi New World. Pasukan angkatan laut di sana cukup banyak karena tempat itu berdekatan dengan New Marineford. Namun di sana sekutu pasukan revolusi tetap memberi perlawanan yang sangat baik sebab ada beberapa anggota dari komunitas ras Lunaria dan ras Buccaneer di tempat itu. Jadi tidak semua dari mereka naik ke bagian atas Merigoes. Sebagian ada yang naik, tapi sebagian lagi bertempur di bawah red line untuk membantu melawan para marinir yang ada di sana. Dari markas Umid, Burgess menonton kekacauan itu melalui teropong. Di sana Burgess hanya sendiri karena Lafitte masih memantau pertempuran di Merigoes dari jarak dekat. Berhubung Lafitte bisa terbang dan ahli dalam menyusup, dia memang dapat melakukannya dengan cukup aman. Sedangkan Burgess, dia tidak bisa ikut bersamanya ke sana, sehingga dia hanya tetap menyaksikan pertempuran di bawah red line dari kejauhan saja. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Elbaf juga diperlihatkan. Di dunia bawah, Luffy bertanya kepada Gaban lebih banyak tentang Roger. Karena ini juga masih berkaitan dengan haki, yang mana Gaban bilang bahwa dulu pada masa muda mereka, Roger mampu memakai haki lebih baik daripada dirinya dan juga Rowley. Maka Luffy penasaran sehebat apa sebenarnya sang Raja Bajak Laut itu. Luffy ingat dalam momen pelatihannya bersama Rowley dulu, mereka tidak banyak membicarakan tentang Roger. Sehingga dalam pertemuannya dengan Gaban inilah kesempatan bagi Luffy untuk menceritakan lebih banyak lagi tentang Roger. Gaban pun bilang bahwa Roger adalah pria yang sangat luar biasa. Sulit menjelaskan kehebatannya hanya dengan kata-kata saja. Ketika Gaban mengatakan hal tersebut, akan diperlihatkan panel-panel kilas balik dari berbagai aksi Roger pada masa lalu. Ada panel yang memperlihatkan dia bertarung melawan Whitebeard. Ada panel duanya melawan Gar. Ada panel ketika dia menghadapi banyak angkatan laut. Dan ada juga panel ketika dia bertarung melawan Rocks di God Valley. Tentu apa yang ditampilkan dalam panel-panel tersebut hanya sebagian kecil saja dari kisah kehebatan Roger. Gaban pun tersenyum sendiri dan berkata, pasti akan menarik jika Roger masih hidup pada era saat ini, di mana perang besar dunia ketiga tak lama lagi akan segera terjadi. Kemudian Gaban bilang kepada Luffy soal haki Roger yang sangat kuat. Dia menguasai 3 jenis haki pada tingkatan tertinggi alias tingkatan master, dan dia bisa menciptakan beberapa jurus unik dari haki yang dia kuasai itu. Menurut Gaban, untuk sekarang kemampuan haki Luffy memang masih cukup jauh di bawah Roger, tapi Gaban bisa melihat Luffy memiliki potensi yang sangat besar, bahkan melampaui Roger. Dengan begitu, apabila Luffy terus mengasah diri dan terus berkembang, tak mustahil suatu saat nanti haki Luffy juga bisa mencapai level yang sama bahkan melampaui Roger. Perkataan Gaban ini sama seperti perkataan Roger kepada Shanks dalam flashback beberapa waktu yang lalu, yang mana dulu ketika Shanks masih kecil dan bisa meniru teknik musuh milik Roger, Roger berkata kepada Shanks bahwa potensi hakinya sangat luar biasa. Bahkan dia akan bisa melampaui Roger. Jadi di sini jelas bahwa Luffy dan Shanks adalah dua orang yang sudah diketahui memiliki potensi melampaui sang Raja Bajak Laut itu. Untuk Shanks, dia tampaknya sudah hampir mencapai full potensi yang dia miliki. Karena dengan hakinya saja, dia bisa menandingi Kurohige yang menggunakan 2 kekuatan buah iblis. Nah, untuk Luffy nanti, juga akan ada masa di mana dia mampu mencapai full potensinya, sehingga hakinya bisa melampaui para karakter-karakter legendaris seperti Roger, bahkan juga Joy Boy pada masa lalu. Tentu, sebagai penerus Joy Boy dan pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika saat ini, dia akan melampaui para pendahulunya itu. Hajrudin yang juga berada di sana dan mendengarkan perkataan Gaban, tampak senang mendengar hal tersebut. Hajrudin pun tersenyum dan bilang, memang keputusannya untuk mengikuti Luffy adalah keputusan yang sangat tepat. Walaupun Luffy masih kewalahan dalam menggunakan haki tingkat advance saat memasuki mode Nika, namun dia mulai memahami dan menguasai kekuatan 3 haki yang secara bersamaan dalam mode Nika. Inilah salah satu hal yang Hajrudin pertimbangkan dari Luffy. Beralih ke tempat lain, Pulau Hachinosu juga kembali diperlihatkan. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya,
tenaga Garp sudah lumayan pulih, sehingga dia bisa bertarung kembali. Garp memancarkan haki yang sangat besar dan mulai menyerang para musuh yang ada di sana. Nah, Shiki yang melihat hal itu pun menjadi sangat antusias karena dia ingin melawan Garp lagi setelah kesal karena telah kalah beberapa waktu yang lalu. Namun, yang sedang berhadapan dengan Shiki sekarang adalah Sengoku. Ketika Shiki fokus melihat ke arah Garp, dia malah lengah sehingga Sengoku berhasil menyerangnya dengan cukup telak. Di area lain ada Koby, Helmeppo, dan juga Prince Groose. Mereka sudah berpisah dengan Kujaku dan Vice Admiral Doll karena memang ada begitu banyak hal yang perlu dilakukan di sana. Nah, ketika trio Sword itu sedang bertarung melawan para bawahan aliansi Kurohige, tiba-tiba Vasco Shot muncul di depan mereka. Meski Bogart sudah menebas Vasco Shot sampai terpental jauh beberapa waktu yang lalu, tapi dia masih belum kalah. Rupanya daya tahan tubuh Vasco Shot terbilang sangat kuat. Ini juga mungkin efek dari kemampuan buah iblisnya yang dapat memanipulasi alkohol, sehingga dengan alkohol itu dia bisa menahan rasa sakit. Kemudian cerita akan berpindah ke Pulau Karaibari. Dalam pertempuran antara pihak Cross Guild melawan Angkatan Laut, semakin banyak kelompok yang datang untuk membantu Cross Guild di sana, karena memang akan ada keuntungan besar jika membantu mereka dalam pertempuran itu. Salah satu yang datang adalah pasukan Germa. Niji dan Yonji sedang bertarung melawan Vice Admiral Pomsky dan Vice Admiral Hound. Di sini Niji dan Yonji akan memakai teknik-teknik baru dari teknologi mereka yang semakin canggih. Lalu Ichiji dan Reiju memimpin serta mengarahkan para pasukan Germa yang mereka bawa agar bisa bertarung dengan koordinasi yang lebih baik. Sedangkan untuk Vinsmoke Judge, dia membantu Kaisar Dunia Bawah bernama Drake Peklo yang sekarang sedang bertarung melawan Seraphim Moria. Judge membantu Drake Peklo melawan Seraphim Moria karena dia memang tertarik untuk menguji kemampuan dari Seraphim yang merupakan salah satu penemuan terhebat Vegapunk. Sebagai sesama ilmuwan jenius, Judge memang penasaran dengan penemuan dari Vegapunk tersebut. Di area lain, ada Fujitora yang mengetahui soal kekacauan setelah kedatangan dari Germa di tempat itu. Sebenarnya, Fujitora ingin menyerang mereka juga, tapi karena dia juga mengetahui bahwa Ryogugyu semakin terdesak dalam pertarungan melawan Mihawk, jadi Fujitora terpaksa harus membantu Ryogugyu terlebih dahulu. Dia pun bertukar posisi dengan Ryogugyu, sehingga sekarang Fujitora sekali lagi akan mengambil alih pertarungan melawan sang pendekar pedang terkuat itu. Beralih ke tempat lain lagi, diperlihatkan suatu pulau di New World. Sebelumnya, di pulau itu terjadi pertempuran antara 4 kapten divisi armada besar bajak laut Straw Hat melawan pasukan angkatan laut. Namun, permasalahan di sana kini sudah berakhir karena para kapten divisi itu berhasil lolos dari sana. Nah, sepanjang pertempuran berlangsung dari awal sampai akhir, ternyata dari kejauhan ada Sentomaru yang menyaksikan hal tersebut. Setelah pertempuran itu selesai, Sentomaru pun berjalan kembali ke arah kota di pulau itu. Dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan setelah ini. Dia sudah tidak bisa lagi pulang ke markas angkatan laut karena dia telah dicap sebagai pengkhianat. Dia juga tidak bisa lagi kembali ke Pulau Egghead karena pulau itu sudah diambil alih oleh Vegapunk York dan juga para pasukan angkatan laut. Jadi, Sentomaru harus segera membuat rencana baru supaya dia bisa bertahan hidup dalam situasi yang kacau seperti ini. Sentomaru kemungkinan besar akan pergi ke Wano menyusul para Vegapunk penggabungan yang ada di sana, karena hanya merekalah rekan yang Sentomaru miliki saat ini. Sebab Vegapunk York telah memihak pemerintah dunia, sedangkan Vegapunk Lilith ada di Pulau Elbaf yang sedang kacau. Jadi, pilihan yang paling bagus memang adalah menyusul para Vegapunk penggabungan yang saat ini berada di Pulau Wano. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!